pengertian public relation menurut para ahli. Nah, menurut Frank Joaquin menyatakan bahwa public relation adalah saling menciptakan pengertian antara kedua belah pihak tersebut. Artinya saling menciptakan pengertian antara kedua belah pihak ini, di mana ada saling menciptakan pengertian antara pimpinan dan bawahan dalam artian organisasi atau dalam ketua dan anggota itu tersebut. Nah, saling menciptakan pengertian ini artinya yaitu menciptakan saling memahami kondisi-kondisi dari anggota, ataupun sebaliknya pemimpin memahami anggota, kemudian anggota memahami pemimpin atau kepala kantor atau dan tersebut, maka memahami kondisi-kondisi yang jadi artinya di sini saling memahami antara pimpinan dan bawahan tersebut, pimpinan dan bawahan atau ketua dan anggota dari organisasi tersebut. Jadi agar supaya tidak akan terjadi bentrok atau tidak akan terjadi kesalahpahaman antara ketua. Jadi akibatnya ketika ada pengertian antara pimpinan dan bawahan atau ketua dan anggota, tinggallah akan menjadi organisasi yang utuh atau organisasi yang baik, karena setiap pada keinginannya itu organisasi itu selalu ingin berusaha mencapai yang terbaik pada organisasi tersebut. Mereka berlomba-lomba untuk dalam artian kata ini untuk lebih supaya organisasinya ini berhasil atau berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik tersebut. Jadi harus ada saling pengertian antara pimpinan tersendiri dengan anggota gitu. Menurut Granik dan Han mendefinisikan bahwa public relation adalah sebagai manajemen komunikasi. Nah, maksud dari manajemen komunikasi ini sendiri yaitu kan kita ketahui bersama bahwa manajemen itu kan mengatur, terus komunikasi kan ada komunikasi. Jadi dari menurut Granik Han ini dia mengatur bagaimana komunikasi ini akan berjalan dengan lancar. Jadi dari Granik Han ini berpendapat bahwa manajemen komunikasi inilah berperan penting dalam public relation. Itu sudah betul karena seperti yang kita bersama bahwa mengatur komunikasi itu itu demi organisasi tersebut, karena puncak atau tombak dari kelangsungan hidup organisasi itu ada pada manajemen komunikasi, yaitu mengatur komunikasi agar supaya komunikasi itu berjalan dengan baik. Menurut Harlow berpendapat bahwa manajemen public relation itu yaitu merupakan fungsi manajemen tersendiri yang membantu organisasi untuk membentuk dan menjaga komunikasi antara dua arah. Nah, maksud dari Harlow ini, dia berpendapat bahwa fungsi manajemen ini sangat penting di mana dalam planning. Nah, planning kan kita harus merencanakan apa-apa yang dalam organisasi tersebut, apa yang akan terus kita lakukan, apa yang harus kegiatan itu supaya berjalan dengan lancar. Kemudian ada mengorganisasikan itu bagaimana kita memberikan struktur apa sih dari ketua dan panitianya dan lain-lain. Nah, kemudian ada actuating, menggerakkan. Nah, di bidang menggerakkan ini di mana organisasi tersebut menggerakkan setiap anggotanya untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan dalam yang tadi saya jelaskan. Terus evaluasi atau controlling itu dimana pada tahap akhir dari perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan itu. Jadi evaluasi ini berperan untuk mengevaluasi atau menilai hasil akhir daripada perencanaan itu tersebut. Jadi menurut Harlow ini dia berpendapat menjaga komunikasi
antara dua arah timbal balik itu seperti yang saya sudah jelaskan bahwa itu saling menjaga agar supaya tidak ada diskomunikasi atau kesalahpahaman dalam organisasi itu tersebut. Jadi kesimpulan dari public relation itu yaitu suatu kegiatan timbal balik antara lembaga dan publiknya, baik intern di dalam ataupun ekstern atau di luar dari organisasi. Artinya public relation merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun image dan membina saling pengertian antara kedua belah pihak gitu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jody Umar. Saya dari kelas MPI 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep public relation. Konsep public relation adalah salah satu cabang ilmu komunikasi yang sangat penting. Ada 4 hal yang membuat public relation diakui sebagai bagian dari ilmu komunikasi. Yang pertama, kapasitas dalam mengelola informasi di luar media berdasarkan pertimbangan kepentingan yang paling memungkinkan sehingga informasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kapasitas dalam mengelola informasi melalui media massa sehingga informasi dapat disebarluaskan kepada segmen-segmen masyarakat yang masyarakat inginkan. Kemudian yang ketiga, kapasitas dalam melakukan pencitraan terhadap seluruh aktivitas komunikasi untuk membangun reputasi manajemen yang diinginkan oleh kepentingan tertentu. Terjadi substansi keberadaan public relation itu sendiri. Kemudian yang keempat, pengelolaan semua aspek komunikasi itu juga memberi kapasitas pada public relation untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian juga definisi lain tentang public relation menurut IPRA yang merupakan wadah public relation internasional menyatakan bahwa public relation merupakan fungsi manajemen yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi, lembaga umum maupun pribadi untuk memperoleh dan membina saling pengertian seperti dengan cara menilai opini publik yang ditujukan untuk menghubungkan kebijaksanaan dan prosedur guna mencapai kerjasama yang lebih produktif dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien dengan kegiatan komunikasi yang terencana dan tersebar luas. Baik, terima kasih, mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.